kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita bisa bersama-sama kembali dan merenungkan firman Tuhan, dilawat oleh firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk majelis gembala yang ada di GKIN Margiling Kahrayan ya, di Jambuwer, yang telah memberi kesempatan saya bisa bersama-sama untuk membagikan firman Tuhan. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan majelis GKIN Pelita Kasih. Sekaligus beliau reuni mengenang waktu masa KKN di Jambuwer. Ya, puji nama Tuhan, dan bisa bersama-sama ibadah di sini ini menjadi satu hal yang luar biasa. Ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Yang terambil dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Ya. Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Ini satu perikop yang berkaitan dengan bagaimana Tuhan Yesus yang begitu memperdulikan seorang yang kerasukan roh jahat di daerah Gerasa. Kita akan membaca dari ayat 26 sampai ayat 30 saja. Ya, sampai ayat 39 nanti Bapak Ibu sekalian boleh dilanjutkan untuk membacakannya. Demikian firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian dengan Yesus sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepadanya supaya ia jangan supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Ya, puji nama Tuhan.
Ya, sampai di sini ya pembacaan firman Tuhan. Selanjutnya silahkan dilanjutkan sampai 39 Bapak Ibu sekalian. Ya, firman Tuhan pada saat ini mengambil satu tema seperti yang dikatakan oleh setan. Ya. Setan itu mengatakan, atau orang yang kerasukan itu mengatakan, apa urusanmu? Ya. Apa urusanmu? Ini judul tema yang, atau judul firman Tuhan yang, judul firman Tuhan kok malah perkataan setan. Gitu ya. Ya. Firman Tuhan ini juga saat ini sedang disampaikan oleh Bapak Firman Wahyu di Pelita Kasih. Ya. Karena ketika saya tanya kepada Pak Ayulius, apa tema yang harus saya sampaikan, terserah Bapak. Ya, kalau terserah berarti ikut dengan Pelita Kasih. Ya, saya juga mempersiapkan ini untuk mempersiapkan tema-tema bulanan, dan ya ini hal yang penting, yang menarik. Ya. Peristiwa Pentakosta, bahkan kenaikan Tuhan, sehingga Tuhan mencurahkan rohnya kepada orang-orang percaya, bukan hanya saat itu saja, tetapi pencurahan Roh Kudus itu dicurahkan kepada setiap orang percaya sampai sekarang, bahkan sampai nanti ketika hari terakhir Tuhan datang kembali. Ya. Hari terakhir, menjelang hari terakhir, kalau Tuhan sudah datang, itu sudah selesai, tidak ada pencurahan lagi, tinggal dijemput sama Tuhan. Menjelang Tuhan datang berarti 1 jam sebelumnya, 5 menit sebelumnya, orang percaya tetap ada di dalam kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus dalam peristiwa ini, dia ada di daerah Gerasa, sedang mengunjungi atau pelayanan di daerah Gerasa. Daerah Gerasa ini adalah daerah yang di mana bukan wilayah orang-orang Yahudi, ya. Dan penduduknya memang dalam konteks sejarahnya ini orang-orang non-Yahudi, sehingga memang di sana banyak orang yang memiliki peternakan babi. Berarti ini cocok dengan daerah sini, gitu. Ini bukan daerah Yahudi ya. Gitu. Ini cocok, gitu ya. Banyak peternak babi, gitu ya. Yang waktu itu memang bagi orang Yahudi itu peliharaan yang najis, peliharaan yang haram, yang tidak seharusnya dipelihara oleh orang-orang Yahudi. Tetapi mengapa Tuhan Yesus mau datang di tempat yang najis, yang haram, yang dipandang oleh orang Yahudi tidak masuk dalam kriteria orang pilihan? Tetapi Tuhan Yesus mau datang di sini. Jadi kalau kita tarik dalam konteks sini, gitu ya, saya tidak mengatakan di sini orang najis, orang haram, bukan, gitu ya. Tetapi Tuhan mau datang kepada orang-orang yang sungguh membutuhkan kasih karunia. Amin. Siapa yang membutuhkan kasih karunia? Harusnya setiap orang. Siapa yang membutuhkan keselamatan? Harusnya setiap orang membutuhkan keselamatan. Dan keselamatan yang pasti jelas ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
ayat 27 ya. Ketika Tuhan Yesus itu sedang datang di sana, Tuhan Yesus ditemui orang yang sedang kerasukan. Tuhan Yesus ditemui orang yang sedang tidak baik-baik saja hidupnya, ya, yang sedang bermasalah. Siapa itu? Dia orang yang sedang kerasukan setan. Ya. Dan ayat 28 di situ dikatakan, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku?" Ini menjadi tema kita, menjadi perenungan kita. Apa urusanmu dengan aku, hei Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata orang ini mengenal Yesus. Ya. Padahal Yesus baru datang di daerah Gerasa. Siapa yang mengenal Yesus? Yang mengenal adalah roh jahat, iblisnya. Jadi ingat ya, yang mengenal Yesus itu bukan hanya kita orang percaya. Setan pun mengenal Yesus. Sehingga hati-hati, jangan tertipu dengan tipu muslihat iblis. Ya. Karena setan pun mengenal Yesus. Bahkan setan pun mengatakan, "Hai Anak Allah yang Maha Tinggi." Dia mengenal persis siapa itu Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengenalan ini bukan berarti iman dia kepada Yesus. Di mana orang yang beriman itu pasti mentaati, ya, melakukan semua perintahnya, dan iblis tidak mungkin dia akan bertobat. Kapan iblis bertobat? Kapan kira-kira? Kira-kira iblis bisa bertobat enggak? Gitu ya. Wah, kalau iblis bertobat kan baik-baik semua orang di dunia ini. Enggak ada godaan setan, gitu ya. Setannya jadi teman kita karena sudah bertobat. Enggak ada. Karena dia adalah ciptaan sebagai malaikat yang memang tidak diciptakan seperti manusia, ya. Dia khusus untuk melayani Tuhan, dan ketika dia melawan Allah, selamanya dia ada di dalam hukuman Tuhan. Itu iblis. Tetapi berbeda dengan manusia. Manusia memang telah jatuh dalam dosa. Tetapi ingat, manusia itu adalah ciptaan yang sangat dihargai oleh Allah, ya, melebihi dari ciptaan-ciptaan yang lain, sekalipun itu malaikat. Maka itu jangan mimpi untuk menjadi malaikat. Anda mau jadi malaikat, wah, gitu ya. Jangan. Tetaplah bersyukur kita diciptakan sebagai manusia. Karena kita adalah ciptaan yang mulia, yang diciptakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, bukan serupa ya, tapi menurut gambar dan rupa Allah. Itu yang tertulis dalam Alkitab. Saya tidak boleh merubah, nanti salah perkataan saya sesat dan menyesatkan. Ya, kalau serupa itu berarti sama dengan, gitu ya. Tapi menurut, ya, kalau di Alkitab dikatakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita diciptakan itu menurut gambar dan rupa Allah supaya kita dapat bersama-sama bersekutu.
pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan disitulah kenapa Allah menciptakan manusia yang menurut gambarnya, supaya ada di dalam persekutuan. Allah yang besar. Sungguh luar biasa. Jadi pengakuan dari iblis ini, setan ini, bukan sebagai pengakuan iman yang teguh, mempercayai dan melakukan, tetapi pengakuan ini sebagai rasa takutnya iblis terhadap otoritas, kuasa Allah yang maha tinggi itu. Takut apa? Takut hukuman, ya. Takut dihukum, gitu ya. Itulah sebabnya sampai sekarang pun iblis tahu siapa Yesus. Iblis tahu siapa Yesus. Dalam Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Akan tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Jadi setan pun percaya Allah itu Esa, ya. Allah itu satu, dalam kesatuan Allah Tritunggal. Paham setan itu. Tetapi mereka ada di dalam hukuman. Mereka takut. Setan takut kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Yesus Kristus. Kenapa? Takutnya karena dia akan menerima penghakiman. Dia akan menerima hukuman. Sehingga dia maunya menunda, gitu ya. Jangan, gitu ya. Dia tahu dia akan dihukum, dimasukkan dalam neraka. Dia tahu. Itulah sebabnya perlu penundaan, gitu ya. Minta penundaan. Karena Yesus itu sungguh-sungguh berkuasa. Yesus sungguh-sungguh memiliki otoritas sebagai Allah yang Maha Tinggi. Dan itu dalam Mazmur pasal 110 ayat 1 dikatakan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Pernyataan ini memberikan satu nubuatan tentang pribadi Yesus Kristus, yaitu Mesias yang berkuasa. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, itu sungguh-sungguh kita menyatakan iman yang benar. Bukan Yesus dipertuhankan sehingga dia menjadi Tuhan, bukan. Dia selama-lamanya adalah Tuhan, sehingga kita sebagai orang yang disadarkan oleh Roh Kudus menjadi percaya kepada-Nya. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu, Saudara semuanya, kita percaya sama Tuhan Yesus karena Dia adalah Allah yang Maha Tinggi. Sang Mesias itu, bahkan itu yang dinubuatkan, karena Yesus Allah itu akan datang di tengah-tengah dunia saat ini. Apalagi Kolose 2 ayat 15 dikatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka dalam salib. Artinya
kuasa itu, dalam kuasanya sekalipun terlihat aneh, gitu ya. Dalam kuasanya dia harus disalib. Karena itu yang harus dia lakukan. Untuk apa? Untuk mengalahkan kuasa iblis bagi manusia. Itu yang dilakukan. Ada pertanyaan. Saya mencoba untuk coba lihat di YouTube gitu. Ada pertanyaan. Loh, nah kalau dia Tuhan, mengapa dia harus mati untuk menebus dosa manusia? Bukankah lebih baik gampangnya Tuhan yang Maha Kuasa itu ambil manusia langsung angkat ke surga, nggak perlu pakai proses penebusan? Gampang loh. Allah Maha Kuasa nggak perlu proses-proses begitu ya. Tapi mengapa harus proses itu terjadi? Itu pertanyaan yang paling gampang ketika kita tarik kalau itu di Taman Eden. Kenapa harus ada buah kuldi di Taman Eden? Buah pengetahuan baik dan buruk di Taman Eden. Kalau dia tidak menginginkan manusia ini jatuh, ngapain harus ada buah kuldi di sini? Atau buah pengetahuan baik? Buah kuldi saya katakan ini pengetahuan secara umum, ya, tentang buah pengetahuan baik dan buruk, gitu ya, yang di dalam iman kita. Kenapa harus ada di situ? Tidak perlu bertanya sampai sekarang. Tanyalah yang di awal, gitu ya. Karena proses itu dimulai dari awal. Ketika Allah menciptakan manusia, proses itu dinyatakan keseluruhan. Ada saling keterkaitan satu dengan yang lain. Tidak asal Tuhan datang terus menyelamatkan. Tidak ada rencana kekekalan. Tidak ada. Allah itu dalam melaksanakan segala tindakannya itu semuanya terencana dengan baik. Dan rencananya itu dari kekal sampai kekal. Dan itu digenapi. Itu Allah. Kalau kita seringkali tidak ada ya. Kurang satu hari baru ribu gitu ya. Beda dengan Allah. Allah itu Allah yang terencana. Gitu. Kalau kita sukanya dadak-dadak gitu. Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga begitu. Sering sukanya dadak-dadak gitu. Ketika ditabrak itu baru ingat, oh iya ya. Gitu. Wah, akhirnya istilah orang bahasa kerennya itu belulungan. Seperti Bapak lihat dikasih Tuhan. Allah itu sungguh merencanakan dalam kuasanya yang luar biasa. Pertanyaan yang menjadi perenungan saya, apa urusanmu dengan aku? Saya tahu bahwa Yesus itu Allah yang Maha Tinggi. Ketika dia datang, dia menghampiri Yesus dan kata, apa urusanmu dengan aku? Ini menunjukkan bahwa setan itu memang tidak bisa bertobat. Dia lebih mau memberontak. Kata apa urusanmu dengan aku itu adalah ungkapan pemberontakan iblis terhadap Allah. Dan itu dilakukan sejak semula. Iblis itu selalu memberontak kepada Allah. Tidak mengakui otoritas Kristus, otoritas atau kuasa Tuhan, sekalipun dia tahu dia Allah yang Maha Kuasa. Itu iblis. Kemudian kita di ayat 30 sampai 33, ya. Tuhan Yesus mengatakan, siapa namamu? Ya. Siapa namamu? Ketika Yesus bertanya ini, bukan berarti
Yesus tidak mengenal setan yang ada di depan. Dia tahu. Ya. Yesus mengungkapkan ini bukan berarti dia tidak maha kuasa. Tidak. Yesus mengungkapkan ini ingin menunjukkan bahwa orang ini sungguh-sungguh mengalami penderitaan yang luar biasa atas kuasa iblis. Dia jawab, apa? Aku legion. Ya. Legion yang artinya banyak. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sungguh-sungguh orang-orang ini dikendalikan oleh iblis yang begitu luar biasa. Tidak ada yang sanggup untuk mengatasi dia. Bahkan dikatakan rantai pun diputuskan. Ketika dia dipasung di rantai, itu dilepaskan oleh dia. Jadi Tuhan ingin menunjukkan kepada orang-orang saat itu, bahkan sampai sekarang, bahwa kuasa iblis itu membuat orang itu sungguh-sungguh menyedihkan, sungguh-sungguh menjadi tidak berharga lagi. Bahkan dikatakan lagi apa? Dia tidak pakai baju. Menyedihkan kan? Orang yang kerasukan setan, ya. Mungkin tidak serta-merta secara apa yang seperti yang dilakukan orang kerasukan setan yang kita lihat selama ini. Tuhan ingin menunjukkan orang yang dipengaruhi oleh iblis, ya. Orang yang ada pada kendali iblis itu hidupnya sungguh-sungguh menderita. Hidupnya sungguh-sungguh memprihatinkan di hadapan Allah. Bahkan dikatakan memalukan. Tidak pakai baju, ya, tidak pakai baju. Dan setan minta apa? Minta supaya mereka jangan jatuh ke jurang, atau maksudnya jangan dihukum, tetapi biarkan aku masuk ke babi-babi. Ya. Setan diizinkan oleh Tuhan. Ya. Ini artinya apa? Saya mau merenungkan ini. Setan pun juga diizinkan. Ya. Jadi orang percaya, orang tidak percaya sekalipun, ya, minta pada Tuhan dikasih. Ya. Jadi di luar sana yang tidak percaya Yesus pun berdoa dikasih. Oleh sebab itu kita tidak boleh gini, doa saya minta kok tidak dikasih. Beda. Ingat, setan minta untuk pergi ke babi-babi itu, tapi pada akhirnya Pak, babi-babi itu pun akhirnya terjun ke jurang. Mati. Ingat, permintaan orang tidak percaya itu menuju kepada kebinasaan, walaupun kelihatannya wah. Ya. Maka itu jangan iri dengan orang-orang yang tidak percaya. Kalau tidak percaya kok malah mobilnya ada 10, usahanya malah ini. Jangan, ya. Karena Tuhan itu memberkati kita untuk kelanggengan, untuk hidup yang kekal, untuk masa depan yang penuh dengan kebahagiaan di dalam Tuhan. Ya.
dapatkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemudian di ayat 34 sampai 39 yang belum kita baca tadi, itu ketika orang yang telah disembuhkan dari kuasa iblis, ya, setan-setan sudah diusir, orang ini menjadi sembuh kembali, normal kembali. Dan apa yang terjadi? Mereka disuruh pulang ke kampung halaman untuk menceritakan peristiwa. Jadi Tuhan mau ketika kita mengalami kasih karunia Tuhan, kita tidak boleh tinggal diam. Ya, kita sering menyanyikan, ya, mungkin sudah lupa lagu-lagu yang pernah dengar, yang ku ingin tetap di sini, gitu ya. Ya memang kalau di tempat di gereja ini enak, gitu ya. Tidak mungkin kita akan marah-marah satu dengan yang lain. Tapi Tuhan mau jangan hanya di sini, tapi kita harus keluar. Keluar itu apa? Menyaksikan kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang sudah kita alami, gitu ya. Yang walaupun saat itu ada banyak tantangan, ada satu orang yang telah disembuhkan, dibebaskan dari kuasa iblis, dan dia menyaksikan itu kepada banyak orang. Tetapi di situ juga dikatakan ada orang-orang yang akhirnya mengusir Tuhan Yesus. Jangan di sini, gitu ya. Tidak nyaman. Mengapa? Ya mungkin karena babi-babinya telah mati. Dia kehilangan babi. Wah, ini kalau Yesus ada di sini, apalagi yang akan mati, kehilangan lagi hartaku, gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini juga memberikan satu pengertian kepada kita lebih cenderung mencintai harta kita, hal-hal yang duniawi, enggan untuk kehilangan itu oleh karena Yesus. Oleh sebab itu seringkali apa urusanmu Tuhan? Jangan urus aku Tuhan, gitu ya. Nanti aku ini kehilangan itu, kehilangan. Jangan di sini Tuhan, gitu ya. Apa Ibu yang dikasih Tuhan? Banyak hal yang dapat kita pelajari dari peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang Gerasa. Kita diperhadapkan cinta dunia atau cinta Tuhan. Mau terima Yesus atau terima dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai akhir dari perenungan firman Tuhan, apa urusanmu? Yesus ditanya, dan Yesus itu tetap memiliki urusan dengan para manusia. Yesus memiliki urusan dengan kita. Kita mau diurusi Yesus atau mau diurusi iblis, itu pilihan. Yesus punya urusan kepada setiap kita karena kita dikasihi. Kita mau diselamatkan dia. Kita mau dibebaskan oleh dia dari setiap belenggu kuasa iblis yang mengikat, yang mungkin kita tidak menyadari. Ya. Memang kita tidak kerasukan seperti orang Gerasa, tetapi kita dikuasai oleh dosa-dosa yang tidak kita sadari, itu menggerogoti kita, menjauhkan kita dari kasih Tuhan, dari keselamatan, dari pengharapan yang kekal.
Yesus punya urusan, yaitu ingin membebaskan kita dari belenggu dosa, dari kuasa kegelapan, dari kuasa iblis, ya, supaya kita tidak lagi dirundung ketakutan, ya, kecemasan, kepahitan. Kita dibebaskan dari segala hal yang mengikat diri kita. Itulah Tuhan. Tuhan mau berurusan dengan kita karena Dia mengasihi. Yang kedua, Tuhan mau berurusan untuk memulihkan identitas kita sebagai satu pribadi yang berkenan di hadapan. Orang yang kerasukan setan diwujudi dengan pakaiannya, dia tidak punya identitas. Dia tidak berharga di hadapan banyak orang. Ya, kalau orang gila kita lihat, kita menghargai dia enggak? Atau sebagian besar orang menghargai orang gila? Tetapi Tuhan mau berurusan kepada kita, kepada orang-orang yang berdosa, supaya mereka dibebaskan dan dipulihkan identitasnya. Sebagai apa? Sebagai gambar Allah yang sempurna, yang sejak semula diciptakan. Mau dipulihkan oleh Tuhan? Itu yang Tuhan beri. Dan yang ketiga, apa urusan Tuhan untuk kita? Tuhan mau supaya kita menjadi saksi, supaya banyak orang percaya kepada Yesus, supaya banyak orang menjadi selamat, memiliki pengharapan di dalam Yesus. Apa yang kita cari di dunia ini? Waktunya terbatas di dunia ini. Gereja kita belum penuh, dan Tuhan mau berurusan dengan Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk memenuhkan gereja, bukan untuk kemegahan GKI Jambuya, bukan, tapi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa lagi Tuhan Yesus. Itu bukan urusannya Pak Ayu saja, tetapi urusan kita semua. Amin. Ya. Tetap setia, tetap setia. Itu yang Tuhan pegang. Dan terus bawa jiwa bagi kemuliaan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau urus kita, karena kita menjadi anak-anak-Nya. Kita bukan pesuruh, tapi kita anak-anak-Nya. Dan Tuhan mau semua orang ini menjadi anak-anak-Nya, pewaris kerajaan. Mau Bapak Ibu sekalian? Bagaimana caranya bersaksi? Pak, saya tidak sekolah teologi, gitu ya. Ada yang bilang, Pak, saya tidak sekolah. Ada, gitu ya. Waktu saya ikut acara di satu tempat itu, kami menyaksikan kelompok sel yang berkembang. Itu orang-orang yang kebanyakan tidak sekolah, baca tulis pun tidak bisa, gitu ya. Kalau baca Alkitab, yang bisa baca, kemudian masing-masing merenungkan, memberi tanggapan, itu pintar memberi tanggapan, gitu ya. Dan mereka pintar bersaksi, padahal tidak bisa baca tulis. Ya, saya ingat mbah-mbah itu, dia pekerjaannya jadi buruh tani, sambil nanam padi, itu dia bersaksi dengan di samping orang di sampingnya yang juga teman nanam padi. Akhirnya percaya, masuk dalam kelompok. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semua dipakai Tuhan untuk bersaksi, karena memang itu Tuhan. Itu yang Tuhan mau urus.
ada di dalam kendali iblis, sekalipun itu tidak begitu nyata secara terang-terangan dalam diri kami, tetapi kerja iblis itu begitu terstruktur, begitu rapi. Namun demikian, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan tolong kami supaya kami dibebaskan dari setiap belenggu iblis, kuasa-kuasa iblis yang mempengaruhi hidup kami, yang mengendalikan kami, sehingga kami mengalami kesusahan, duka cita, mengalami banyak persoalan masalah oleh karena itu musibah yang kami ikuti. Ampuni kami Tuhan, dan kami berterima kasih karena Tuhan memulihkan gambar diri kami, hidup kami, pribadi kami menjadi manusia yang berharga di mata Tuhan, yang mulia di hadapan Tuhan, menurut gambar dan rupa yang telah Tuhan ciptakan sejak semula. Dan terima kasih Tuhan, Engkau memakai setiap kami. Dengan kuat kuasa-Mu Tuhan memperlengkapi kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, karena Engkau sendiri yang telah memperlengkapi dengan kuasa-Mu dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kuasa yang ada di dunia ini tidak akan mampu mengalahkan kuasa yang ada di dalam setiap kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, meteraikan firman dalam seluruh kehidupan kami, dan biarlah setiap kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ciptaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan melanjutkan untuk acara penyerahan anak, ya, acara penyerahan anak yang kemarin saya juga dihubungi oleh Bapak Gembala bahwa akan ada penyerahan anak dan yang diserahkan anaknya Pak Gembala sendiri. ya puji Tuhan, ya, karena memang itu yang dikehendaki oleh Tuhan, ya, penyerahan anak itu kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya undang Bapak Gembala dan istri dan juga anak yang akan diserahkan. Ya, sebelum dilaksanakan prosesi penyerahan anak, saya akan membacakan, ya, kenapa GKIN itu anak kecil harus diserahkan kepada Tuhan dan tidak dibaptis. Ya. Ini bedanya dengan gereja-gereja lain. Ya. Ya. Pemahaman GKIN bahwa anak kecil belum memiliki pemahaman tentang keimanan secara baik, gitu ya. Oleh sebab itu anak ini harus diserahkan kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan melalui kedua orang tuanya untuk mengenal kebenaran. Jadi itulah sebabnya GKIN tidak melakukan baptisan anak, dan itu sama seperti dalam pengajaran Alkitab. Yesus itu pada usia yang ke-12, ya, itu diserahkan ke bagian suci dalam prosesi penyerahan, bukan dibaptis, karena di situ tidak ada kata baptisan. Yesus dibaptis kecil, tapi Yesus dibaptis pada usia dewasa untuk pelayanan. Jadi memang kita menyatakan ini karena kita mendekatkan dengan pengajaran Alkitab yang benar.
penyerahan anak itu berarti orang tua sadar bahwa anak adalah berkat Tuhan yang harus disyukuri dan dirawat dengan baik dan penuh tanggung jawab, termasuk mendidik anak untuk mengenal keselamatan. Orang tua harus bertanggung jawab memperkenalkan keselamatan dalam Yesus Kristus kepada anak-anak, serta mengajarkan kebenaran dan menjadi teladan bagi anak-anak. Demikian juga penyerahan anak-anak, orang tua melalui gereja memintakan berkat bagi anak-anak untuk masa depannya. Jadi apalagi ini anak gembala dan sering terjadi, sering kita menyaksikan berita-berita di mana-mana anak gembala itu kadang-kadang lebih parah, gitu ya, nakalnya dan sebagainya. Ya, harapannya kita tidak. Maka sejak dini harus diserahkan dan dijaga, dipelihara. Bapak Ibu juga harus turut menjaga, harus turut mengajari, turut bertanggung jawab sebagai rekan sekerja dan bahkan satu Tuhan Kristus. Sehingga harus kita patahkan anak gembala itu, nakal itu harus dipatahkan. Ya, itulah kalau anak-anak aktif ini itu beda dengan nakal, gitu ya. Nah, anak-anak itu sebenarnya aktif, bukan nakal. Ya, kalau orang dewasa nakal itu yang baru dipertanyakan. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada kedua hambanya, walaupun kedua hambanya sudah paham, tapi ini harus ditegaskan kembali. Itu kepada siapa saja tunduk di hadapan Tuhan. Gitu. Ya. Apakah Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya ke dalam tangan Tuhan dalam upacara penyerahan anak memahami maksud dari penyerahan anak ini? Ya, Tuhan pasti memahami, ya, karena sudah mendapatkan pengajaran. Yang kedua, bagi orang tua yang hendak menyerahkan anak-anak kepada Tuhan, hendaklah percaya bahwa anak adalah berkat Tuhan yang harus disyukuri dan dirawat, dididik menurut iman Kristen, diajar di dalam kebenaran, dan terus tidak jemu-jemu untuk setia, mengasihi, menyayangi, dan dibawa kepada kasih Kristus. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk melakukan hal ini? Selamat Tuhan. Yang ketiga, Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi keseluruhan Alkitab adalah firman Tuhan, dan hanya inilah firman Tuhan yang tertulis, yang menjadi dasar untuk mendidik anak-anak mengenal kebenaran, mengenal Kristus, mengenal keselamatan, mengenal iman, hanya ada di dalam firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan? Ya. Pengajaran iman Kristen dalam gereja GKIM, Alkitab adalah firman Tuhan, dan tidak ada kitab-kitab yang lain selain Alkitab adalah firman Tuhan. Tidak ada buku-buku yang lain adalah firman Tuhan. Tidak, hanya Alkitab. Berikutnya, bersediakah Bapak Ibu mendidik anak-anak mengenal keselamatan di dalam Yesus dan menjadi teladan bagi anak-anak untuk mengenal keselamatan di dalam Yesus?
dan jemaat akan setia ke rumah Tuhan, ini pasti ya, dan mengajak anak sampai mereka dewasa secara rohani dapat bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bersedia? Ya. Ya, waktunya ibadah, anaknya jangan dibawa pergi. Tetap diajak ibadah, sekolah dan sebagainya. Itu yang dimaksud. Begitu pula Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hambanya telah menyatakan kerelaan untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, dan ya, saya selaku hamba Tuhan tidak keberatan untuk berdoa atas nama Tuhan, menyerahkan dia dalam pimpinan Tuhan. Saya dan Bapak Ibu sekalian menuju dalam ini. Kita akan dukung dalam doa. Kenare Hisya Vicky Sendrato, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya menyerahkan engkau ke tangan Tuhan untuk diberkati, untuk ditolong dalam seluruh perjalanan hidupnya, dari saat ini sampai selama-lamanya, dalam kuat kuasa Allah. Amin. Silakan menghadap ke jemaat, Bapak Ibu sekalian. Kenare Visya Sendrato telah diserahkan kepada Tuhan oleh kedua orang tuanya, dan Bapak Ibu sekalian mohon untuk juga mendukung, ya, ikut memperhatikan, juga boleh memberi masukan kepada kedua orang tuanya, ya, karena mungkin Bapak Ibu yang juga punya pengalaman dalam mendidik, supaya Kenare ini dapat menjadi anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dalam berkat dan kemuliaan. Amin. Bapak Ibu semuanya bersedia? Puji nama Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita beri tepuk tangan. Ini surat penyerahan dari gereja. Yang berkati ya. Ya, selanjutnya saya serahkan kembali kepada mereka memimpin. Sungguh firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kini tiba-tiba kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan diiringi satu pujian, biar bumi akan berlalu.
Kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Sri Wahyuni dengan 3 pokok doa untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja kita yang ada di tempat ini, dan untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita satukan dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadikanlah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Kita bersyukur Tuhan, pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk terus bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kita bersyukur atas penyertaan ya Tuhan. Sepanjang siang, sepanjang malam Engkau selalu menyertai kami, menjaga kami, menuntun kami. Setiap langkah demi langkah Engkau selalu mengatur langkah kami. Kita nggak ada alasan kalau nggak mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan perbuatan kami Tuhan. Kami banyak sekali kesalahan di hadapan Engkau. Banyak dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan Engkau. Banyak perkara-perkara yang kami bawa kepada Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, patahkanlah kami dari lumpur dosa, supaya tidak menghambat dalam pertumbuhan iman kami, dan tidak menghambat berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Pagi hari ini kami hanya bisa menyerahkan seluruh rangkaian ibadah, apalagi untuk Bapak Gembala yang sudah memberitakan firman Tuhan, yang sudah memberitakan isi hati Tuhan. Ini kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapak. Untuk Bapak Pendeta yang dari Malang, Bapak Yusuf, bersama istri dan anak-anaknya, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Berkatilah dalam kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati usaha demi usahanya, berkati pelayanannya. Singkirkanlah roh-roh jahat, roh maut, roh kecelakaan, iblis penghulu darah, akan patahkan hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga apa yang dilakukan pelayanan di mana-mana Bapak Yusuf menerima berkat damai sejahtera dan berkat yang melimpah. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara Indonesia di tempat ini ya Tuhan, yang mana bangsa negara Indonesia ini dari Bapak Kepresidenan sampai ke pelosok-pelosok desa kita, RT RW ya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau akan selalu memberkati apa yang menjadi pemimpin ini, memberikan kebijaksanaan, keadilan ke dalam masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan atas damai sejahtera semuanya yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga menyerahkan jemaat di tempat ini, anak-anak, dewasa, sampai masa tua ya Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, Engkau berkati satu persatu apa yang menjadi usaha dan pekerjaannya, maupun tani, ternak, semuanya akan Kau berkati ya Bapak. Itu karena kasih setia Tuhan kepada kami. Dan itu karena kasih setia Tuhan kepada jemaat yang ada di tempat ini, sehingga jemaat bisa merasakan kasih Tuhan, sehingga jemaat bisa terus punya kerinduan-kerinduan terus datang kepada Tuhan. Apalagi di waktu kita beribadah hari Minggu ya Tuhan, ini adalah waktu Tuhan yang terbaik. Kita harus melakukan apa yang menjadi waktu Tuhan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan tetangga kanan kiri kami, apalagi masyarakat desa Jambuer. Tuhan, ini adalah lahan-Mu yang subur, yang banyak ya Tuhan.
Kami percaya pada saat ini Tuhan membuka pintu-pintu langit dibuka sehingga curahan berkat tertanam dalam masyarakat desa tempat ini. Masyarakat desa ini sehingga punya kehausan akan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesuslah menjamak satu persatu. Tuhan Yesus akan memberkati dan Tuhan Yesus akan memberikan jalan sehingga masyarakat desa Jambuwe rindu-rindu atas kebenaran dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami rindu juga Tuhan. Apalagi bangku-bangku yang kosong di tempat ini masih banyak. Tuhan akan selalu membuka jalan. Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa sehingga bangku-bangku yang kosong ini terpenuhi. Itu karena Tuhan mengasihi masyarakat desa Jambuwe ini. Masyarakat desa Jambuwe akan memenuhi di tempat ini ya Tuhan, di sekitar desa ini, dimanapun ya Tuhan. Tuhan, kami hanya minta belas kasihan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan. Kami nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu semuanya kami serahkan hanya ke dalam kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan juga akan memberkati di dalam perjalanan sampai rumah, ketemu bersama keluarga kami masing-masing, membawa sukacita damai sejahtera di dalam rumah. Hanya daripada Tuhan kami berserah dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, doaku yang jauh dari sempurna. Bapa yang di surga yang akan menyempurnakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jauhkanlah kami daripada pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang berkuasa yang punya kerajaan surga dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Bu Sri Wahyuni yang sudah membawa kita dalam doa syafaat, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menerima doa berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala, mari kita naikkan pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Berlimpah
surga, kami sangat bersyukur kalau boleh kami menyelesaikan ibadah kami pada saat ini. Bersyukur karena bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian untuk melayani Engkau sesuai dengan karunia yang telah Engkau persiapkan bagi kami masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan membalaskan berlipat ganda dalam kehidupan secara rohani, di dalam kehidupan keluarga dan dalam pekerjaan-pekerjaan setiap anak-anak Tuhan. Hamba-Mu yang jauh dari Malang telah memberkati kami bersama majelis, bersama tim yang telah mendukung kami dalam doa jauh-jauh hari sebelumnya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Bapa Surgawi, kami juga sangat bersyukur kalau boleh kami memberikan persembahan yang indah kepada Tuhan. Sekiranya Bapa Surgawi menerima sehingga menjadi pengembangan pelayanan kami dalam pelayanan di tempat ini. Bahkan Tuhan telah memberikan nyawanya untuk kami, maka lebih daripada itu kami memberikan persembahan yang hidup, yaitu